Halo guys, welcome back with me Grace Wilson di Raja IT Review. Nah kali ini Grace mau ngajakin kalian untuk bareng-bareng kita review produk dari Apacer, yaitu RAM dengan kapasitas 8 dan juga 16 GB. Penasaran seperti apa? Let's go to the next part. Nah guys, kalau ngomongin soal RAM, pasti pembahasan yang paling alot banget kita bicarain adalah single dan dual channel. Sebenarnya rata-rata laptop atau PC itu udah menggunakan yang namanya dual channel. Nah tapi apa sih sebenarnya single channel dan dual channel ini sendiri? Jadi kalau single channel ini, dalam penggunaannya kita hanya menggunakan satu keping RAM aja, yang mana hanya ada satu jalur menuju ke service system. Nah begitu juga dengan dual channel. Dual channel itu menggunakan dua keping RAM dan ada dua jalur menuju ke yang namanya service system itu sendiri. Nah sebenarnya apakah dual channel ini sendiri berpengaruh nggak sih untuk aktivitas pekerjaan RAM? Nah dalam proses menggunakan laptop atau PC yang sudah dual channel ini sendiri, memang sebenarnya kita bisa pakai RAM yang berbeda kapasitas tapi dengan frekuensi yang sama. Tapi at the end kita pasti akan laptop atau PC tetap akan menggunakan RAM dengan work speed yang terendah. Jadi bisa dikategorikan percuma guys kalau kita pilih RAM dengan kapasitas yang mungkin lebih tinggi atau mungkin speknya lebih tinggi, tapi ujung-ujungnya tetap pakai work speed yang paling rendah. Jadi lebih baik pakai yang mungkin sama atau mungkin setara aja begitu. Nah guys, kalau ngomongin soal RAM, pasti pembahasan yang paling ramai banget diperbincangkan adalah soal single dan dual channel. Rata-rata laptop atau PC itu udah menggunakan jalur dual channel. Sebenarnya apa sih single dan dual channel ini sendiri? Jadi guys, kalau single channel ini adalah RAM yang menggunakan satu keping RAM dengan hanya menggunakan satu jalur menuju ke service system. Nah, sedangkan untuk yang dual channel ya sesuai dengan namanya menggunakan dua keping RAM sendiri dengan melalui dua jalur menuju ke service system. Nah, sebenarnya rata-rata laptop yang udah Grace bilang kan menggunakan dual channel. Bisa nggak sih kita pakai RAM dengan kapasitas yang berbeda? Sebenarnya bisa aja, tapi tetap dengan frekuensi yang sama supaya lebih adil gitu pembagiannya. Nah, tapi yang harus kalian ketahui bahwa sebenarnya kita bisa menggunakan RAM dengan brand yang berbeda karena possible banget untuk digunakan pada laptop kita seperti itu. Yang penting kan dalam penggunaan RAM ini sendiri kalian wajib tahu bahwa kalian memilih RAM yang paling rendah atau paling tinggi sekalipun, sistem itu akan membaca work speed yang paling rendah. Jadi sebenarnya bisa dibilang percuma juga sih kalau kalian menggandengkan satu RAM dengan kapasitas yang super high sedangkan yang satunya yang standar, karena nanti yang akan kebaca tetap yang standar gitu. Jadi lebih direkomendasikan ya udah pakai yang sama rata aja biar adil gitu kerjaannya. Makanya sekarang brand-brand ternama banyak yang memproduksi RAM itu dalam bentuk bundling. Jadi kayak sepasang gitu guys dengan kapasitas yang sama supaya dalam proses menggunakan laptop atau PC ini sendiri kalian juga nggak perlu repot untuk nyari gandengannya ataupun kalian nggak perlu mikirin nanti satunya mau pakai brand apa supaya udah langsung dapat gitu satu paket. Nah tapi tetap kalian udah dapat adil juga di sana, pembagian RAM-nya udah setara gitu. Nah dalam penggunaan RAM yang mungkin dual channel ini, kenapa brand-brand mengeluarkan dalam bentuk bundling? Ya supaya kinerja lebih maksimal aja gitu sih sebenarnya. Walaupun kita bisa beli secara terpisah nih satu-satu. Ya setidaknya untuk memudahkan pekerjaan kita aja sih, itu salah satunya. Nah yang jadi keunikannya kali ini Apacer sebagai brand ternama, mereka itu berani loh mengeluarkan RAM single channel seperti yang ada di hadapan kita sekarang, dimana kita akan nge-review produk RAM dari Apacer single channel. Kira-kira masih worth it nggak sih untuk digunakan single channel ini sendiri? Nah langsung aja kita buka ya seperti apa isinya. Di boxnya kayak simple banget desainnya. Di sini juga udah kelihatan tulisan brand Apacer. Nah yang ini menggunakan teknologi terbaru ya, DDR5 nih ada di sini dengan 4800 seperti ini. Nah ini yang Grace pegang sekarang ini hanya digunakan untuk RAM laptop. Jadi ini berbeda ya dengan RAM yang digunakan pada PC kita. Karena dari segi bentuknya, kita langsung buka deh. Dari segi bentuknya, ini lebih minimalis ketimbang RAM DIMM. Karena ini SO-DIMM ya guys ya. Jadi kayak cuma setengahnya dari si RAM untuk PC itu sendiri. Ini dua-duanya sama.
sama-sama ukurannya, maksudnya sama-sama digunakan untuk notebook. Jadi Grace cuma buka satu, cuman beda kapasitas aja. Yang satunya 16 GB, satunya 8 GB. Nah, sekali lagi dari segi bentuknya, ini cuma setengah, ya kurang lebih kayak 5 cm gitu ya. Ini buka nggak? Buka aja ya. Kita coba buka. Ukurannya kurang lebih 5 cm seperti ini. Ya bentuknya nggak ada yang begitu spesial juga karena ya RAM ya, mau dikasih aksesoris apa juga gitu. Nah kemudian bentuknya juga menyesuaikan dengan motherboard pada laptop, jadi kita nggak perlu khawatir ini cukup apa enggak ke laptop kita gitu. Nah ini sekali lagi udah menggunakan teknologi DDR5 yang mana ini adalah teknologi terbaru yang mana kapasitasnya jauh lebih besar, kemudian juga dapat meningkatkan performa pekerjaan kita yang multitasking. Jadi kalau kalian editor, sekalian kalian adalah gamers, bisa banget nih untuk menunjang pekerjaan kalian. Dan kecepatan bandwidthnya nggak usah diragukan lagi, pasti udah ngebut banget. Dan yang pasti channel-channel yang kita gunakan juga lebih efisien ketika kita menggunakan RAM dengan teknologi terbaru yaitu DDR5. Nah kemudian untuk frekuensinya sendiri, ini menggunakan frekuensi 4800 MHz dengan voltase 1,1 volt dan juga 262 pin count. Nah untuk width-nya sendiri ini ada di 64 bit dan PCB height-nya ada di 1,18 inch seperti ini. Untuk operation temperaturnya ini di 0 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius gitu ya. Nah sebenarnya apakah RAM ini sendiri masih worth it untuk kita beli? Yang mana ini kan cuma single channel. Jawabannya worth it banget. Karena beberapa laptop kan hanya bisa menjalankan single channel. Ya walaupun mungkin hanya berapa persen dari 100 gitu ya yang masih menggunakan single channel. Nah ini juga udah terdapat bentuk yang menyesuaikan dengan bentuk motherboardnya. Jadi kalian gak harus pakai RAM yang sama persis apabila kalian mau beli RAM lagi satu. Misalnya laptop kalian udah support dual channel, kalian mau beli RAM dengan brand lain tapi kapasitasnya sama, masih possible gitu. Nah ini juga memungkinkan kalian untuk menggunakan RAM dengan spek yang berbeda mungkin ya. Tapi kembali lagi tetap yang dibaca itu yang paling rendah work speed-nya gitu. Tapi makanya Grace saranin sih, lebih baik walaupun kalian menggunakan brand RAM yang berbeda, pilihlah yang kapasitasnya kurang lebih sama seperti itu. Jadi ini keuntungan juga sih buat kalian apabila mungkin dalam kasus kalian menggunakan RAM dual channel, misalnya salah satu RAM-nya itu rusak, ya jadi kalian cukup ganti atau servis satu RAM aja. Jadi nggak perlu ambil dua-duanya. Sedangkan kalau kalian beli RAM yang udah bundling atau yang udah sepaket kan nggak mungkin kalian beli secara terpisah karena memang udah packagingnya udah sepaket gitu loh. Jadi mau nggak mau kalian harus ganti dua-duanya sementara satunya masih bagus nih misalnya. Nah tapi kalau kalian milih RAM yang single seperti ini, sometimes kalau mungkin mereka rusak atau mungkin ada kendala, kalian cukup ganti yang bermasalah aja. Jadi lebih fleksibel sih Grace bilang. Kalian juga bisa nyoba-nyoba RAM dengan varian-varian lain atau mungkin dengan brand-brand yang lain gitu. Apalagi kalau kita beli yang kit atau yang bundling gitu pasti harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang satuan seperti ini. Oke, ngomongin soal harga, Acer RAM SO-DIMM ini harganya berapa? Jadi untuk yang 8 GB yang Grace pegang sekarang ini ada di kisaran harga Rp667.000. Nah, sedangkan untuk yang 16 GB itu harganya ada di Rp1.182.000. Nah, harganya itu murah apa mahal sih untuk sebuah RAM? Kalau dari beberapa riset yang Grace baca, harga tersebut sebenarnya harga standar ya guys. Ada yang memang di atas 1 juta untuk 16 GB itu ada banget. Di bawah itu juga ada. Jadi bisa dibilang harga tersebut itu masih average atau harga rata-rata seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk Grace pribadi dan juga pendapat kita bahwa Acer ini cukup berhasil mengeluarkan single channel RAM ini sendiri, di mana ini dari penggunanya lebih fleksibel. Sometimes kalau terjadi kerusakan kalian nggak perlu ganti sepaket lengkapnya, cukup ganti salah satu aja dan pasti akan lebih memudahkan kita juga untuk nyoba-nyoba produk lain gitu ya. Nah harganya juga standar, nggak yang begitu mahal banget tapi nggak yang begitu murah banget gitu. Gimana pendapat kalian tentang
SO-DIMM RAM ini sendiri? Silahkan kasih komentar di bawah dan juga jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share juga video ini biar teman-teman kalian bisa dapetin informasi dari Raja IT Review. So, see you on the next video with me Grace Wilson hanya di Raja IT. Kita coba.